Nggak ada protokol ya? Langsung ya? Biasa ada ayam. Epen ganti namanya adiknya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, kami semua menghadap kepadamu, mengharap rahmat dan ampunanmu. Lindungilah kami dari azab alam barzakhmu dan bebaskan kami dari api neraka dan bebaskan kami dari api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hath ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ila al khair ibtigha wajhillah wa ridahu wa qurbih wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha bi yadihi wa ilayhi yarja'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim, افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال. ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Oke, kita lanjut kajian kita tentang aslul masail, asal masalah. Ya. Asal masalah ini bagian dari bab hisab. Kemarin asal masalah dikatakan oleh musannif ada 7, ya, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ya, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ya. Atau kalau kita mau pakai rumus al-arba'ah was-sittah, 4 dan 6. 2 ya, 4 dan 6. Wa nisfu kullin, dan setengah dari masing-masing bilangan ini. 4 dan 6. Berapa setengahnya 4? 2. Berapa setengahnya 6? 3. Berarti udah ada 4 tuh. 2 ya, 4, 2, 4, 3, 6, ya kan?
Jadi patokannya 4 dan 6. Setengah dari masing-masing. Wa dhi'fuhu, dan kelipatan dari masing-masing. Berapa kelipatan 4? 8. Berapa kelipatan 6? 12. Kan gampang tuh. Ya, itu udah dapat 6 tuh. Ya. 4 dan 6, setengahnya 2 dan 3. Kelipatannya 8 dan 12, gitu ya. Lalu mana yang satu lagi yang 24? Wa dhi'fu dhi'fis sittah. Wa dhi'fu dhi'fis sittah, dan kelipatan dari kelipatan 6. Berapa kelipatan 6? 12. Berapa kelipatan 12? 24. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi antum mau pakai rumus boleh, mau menghafalin boleh. Kalau ngapalin ya 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ya. Kalau lebih mudah itu aja. Cuma kalau bingung kadang kan hafalan suka rancu tuh. Nah, kalau bingung gimana? Ya udah 4, 6. 4 dan 6. Kelipatan 4, setengah dari 4 dan setengah dari 6. Kelipatan 4 dan kelipatan 6. Kelipatan dari kelipatannya 6. Nah, itu. Kayaknya agak ribet rumus ya. Kayaknya lebih gampang ngapalin kan. Ya. Itu terserah antum yang mana enaknya. Nah, kemarin udah kita bahas 3. 2 itu makhrajnya setengah. 2 itu asal masalah untuk setengah. Kalau masalah cuma ada setengah, maka kalau kasusnya cuma ada setengah, maka asal masalahnya 2. Ya, dan itu udah kita bahas kemarin. Lihat rekaman aja kalau lupa. Lalu 3 itu ya asal masalah dari berapa? Dari 1/3 atau 2/3 atau 1/3 dan 2/3. Pokoknya antum perhatiin angka di bawahnya itu. Kan pembilang penyebut ya, kalau nggak salah gitu ya. Atas pembilang, bawah penyebut. Perhatiin penyebutnya itu. Penyebut berapa? 2. Berarti asal masalah 2 nih, ya. Penyebutnya berapa? 3. Asal masalah 3 nih, ya. Kalau semuanya 3, 1/3, 2/3 berarti 3 udah, ya. Lalu yang ketiga asal masalah 4. 4 asal masalah dari berapa? 4 itu asal masalah dari 1/4, 1/2, 1/4 dan 1/2. Ya, atau 1/4 dan 1/3 sisa. Kemarin kita bahas tuh 1/3 sisa. Thuluthul baqi. Ya. Baik, sekarang kita lanjutin kajiannya. Ar-rabi'u. Ya, ini Isya cepat, jadi kita enggak berlama-lama. Yang keempat adalah 6. 6 itu asal masalah dari 1/6 atau 1/6 dan 1/2 atau 1/6 dan 1/3. Banyak nih, atau 1/6 dan 2/3 atau 1/6 dengan 1/3 1/2. Jadi gini, intinya gini, antum melihat penyebutnya. Kalau penyebutnya itu ada unsur 6 di situ, berarti 1/6. Atau kalimat yang bisa dibagi dengan apa? 6 bisa dibagi, misalnya setengahnya dari 6, 3. Ya, 1/3-nya 6, 2. Nah, itu pokoknya pecahan dari 6. Contoh yang pertama, coba yang punya kitab Ahmad. Yang pertama ya, makhraj 6 ini makhrajnya 1/6. Sita. Baik. Kalau masalah cuma ada 1/6, maka asal masalahnya 6. Contohnya apa, Mutar? Ibu. Terus? Akhawain. Akhawain itu dua saudara laki-laki. Li abawain berarti syagik. 2 syagik. Ya. Atau katanya auliab, sama aja hukumnya. Atau 2 saudara khab. Paham ini? Orang meninggal dunia meninggalkan ibu dan 2 orang saudara sebapak seibu. Ya. Bisa saya sebapak seibu mana? Saya sama Bang Fauzan tuh sebapak seibu tuh. Saya Bang Fauzan, Ami, Inu tuh sebapak seibu, bapaknya sama, ibunya sama. Syagik namanya. Itu 2 orang. Orang meninggal dunia, misalnya saya meninggal dunia, meninggalkan ibu saya masih hidup misalnya. Lalu adik saya Ami Inu masih hidup. Nah, ini masalahnya gitu. Atau saudara sebapak doang, saudara laki. Bapak saya nikah lagi, punya anak lagi. Nah, itu namanya khab. Anak laki-laki, saudara sebapak saja, ibunya beda. Oke, sekarang kasusnya seperti ini. Berapa bagian Ya, berapa bagian 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada adat minal ikhwah. Karena saudara lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, ya, bahkan 1 juga sama. 1 juga 1/6 ibu. Ya, nggak harus 2, 1 aja. Iya, ini anak. Jatuhnya anak.
Ya, bisa kalau ini bisa jadi anak, ya. Tapi kalau ini enggak, ya. Baik. Oh anak sih, bukan anak dong. Cucu. Sebentar. Ini ibunya mayit, ini saudaranya mayit. Anak. Anak. Ya, kalau nggak ada sepertiga. Oke, sekarang anak ibu 1/6 ya. 1/6. Berapa syagik? Berapa khab? Asobah. Kenapa asobah? Jami'ul dzukur asobah. Laki-laki umumnya semua asobah. Ya. Nah, ada masalah yang ada bilangannya cuma ini doang, doang. Ini asobah. Asobah nggak ada, bukan bilangan. Berarti mana yang kita lihat angkanya? 6-nya. Di sini ada 1/6. Berarti asal masalah 6. Berapa 1/6 dari 6? 1. Berapa syagik atau khab? Sisanya 5. Gampang kan? Ini contoh asal 6 itu asal masalah dari 1/6. Jelas ya? Lalu juga 1/6 dan 1/2. Ayo. Ini contoh pertama sebentar. Contoh kedua, wajad wa ibn. Yang kedua sekarang. Contoh kedua. Jad ibn. Oke. Berapa Ya, berapa Ibu berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Ada far'un waris. Ya, anak. Berapa kakek? Kakek. Ada anak laki-laki? 1/6. Ya. Kakek nggak terhijab enggak? Dia dapat juga karena bapak nggak ada. Jual bapak baru terhijab. Lalu ibn? Ya, di kasus ini ada 2 bilangan, 1/6 dan 1/6. Lihat pembilangnya, penyebutnya 6. Berarti asal masalah. Nah, 1/6-nya, sisanya, paham? Jelas ya, ini gampang nih. Baik, sekarang contoh yang 6 itu asal masalah dari 1/6 dan 1/2. Ayo contohnya Jadda. Jadda itu apa? Nenek. Lalu binit sama am. Ya. Nenek berapa bagiannya? Berapa bagian nenek? 1/6. Ya. Kalau lupa baca lagi ya, dibaca lagi karena ini balik. Ini penentu nih. Kalau antum dari sini udah salah ya udah berantakan semua dah. Satu, nggak harus salah semua. Satu aja salah semua. Ya. Ini paling penting. Menentukan nasib, menentukan bagian. Binit berapa satu orang? Anak perempuan 1 orang? Setengah. Kenapa setengah? Karena nggak ada saudara lagi, nggak ada anak perempuan yang lain. Ya. Am berapa? Salah. Ya. Lihat, kita nyari asal masalah. Ada penyebut 6 dan 2. Bilangan yang bisa terbagi untuk 6 dan 2. 6. Ya. Berapa 1/6-nya? Berapa setengahnya? Berapa sisanya? Paham? Paham ya? Oke, pada pintar bisa ini mah gampang. Ya. Pada manggut-manggut semua. Ya. Sekarang ada salah akhwat. Ya. 3, misalnya 3 goh. Ya. Atau 3 khotab. Ya. Sama apa tuh? Am. Syagigo kalau 3 orang atau khotab kalau 3 orang berapa bagiannya? 2/3. Oke. 2/3. Ya. Terus am berapa? Sobah. Nah. Sebentar. Kurang enggak? Salah akhwat mukhtalifat. Mukhtalifat nih. Berarti beda-beda. Nah. Ada khab, ada goh. Ini 3 saudara perempuan berbeda-beda. Syagigo, sebapak seibu. Ada lagi khotab, sebapak saja. Ada lagi khotam, ukhut li'am, saudara seibu saja. Sama am. Ya. Baik. Berapa syagigo?
Satu orang. Satu orang. Ini masing-masing satu. Ini satu. Berapa syaqiqah? Setengah. Berapa khatam? Setengah. Ini udah syaqiqah udah ngambil setengah. 1/6. Takmilah li thulutsain. Ya, khatam berapa? 1/6. Karena sendirian dan enggak ada farun waris, enggak ada aslun waris. Berapa? Ya. Ada masalah 2, 6, 6. Cari bilangan yang bisa dibagi 2, 6 dan 6. 6. Ya. Berapa setengah dari 6? 3. Berapa 1/6-nya? 1. 1/6-nya sisanya? Jelas? Ini contohnya nih. Ya kalau ngumpul setengah sama 1/6. Baik, ada contoh satu lagi. Masih ngumpul setengah dan 1/6. Binit wa bintu ibn wa ab wa Binit, anak perempuan. Terus binit ibn, tibin. Tibin itu anak perempuan dari anak laki, cucu. Cucu perempuan dari anak laki. Kemudian ada ab. Lalu ada Oke. Anak perempuan sendirian berapa? 1/2. Cucu perempuan dan anak laki-laki 1/6. Ya, sudus takmilah li thulutsain, menyempurnakan 2/3. Ab berapa? Ayo. 1/6. Ntar kalau ada lebih baru ambil. Berapa? 1/6. Paham ya? Baik. Asal masalah ada 2, 6, 6, 6. 6. Berapa setengahnya? 3. Berapa 1/6-nya? 1. Gampang ya? Encer. Ya. Yang penting antum tahu ini dulu nih. Intinya di sini dulu. Ntar kalau udah benar, nah ini kita tinggal kita lihat ini ya. 2, 6, 6, 6. Wah, udah 6. Ya. Paham ya? Baik, kemudian juga masalah 1/6 sama 1/3. Mudah, apa masalahnya? Apa tuh? 1/6 sama 1/3? Apa? Akhli berarti khom. Saudara laki seibu doang, bapaknya beda. Al-am. Baik. Ya. Berapa? 1/6 karena ada saudara. Ya. 1/3 maaf, kadang ada fardu waris. Khom berapa? 1/6 karena sendirian. Kalau lebih dari 1, 1/3. Ya. Asobah. Ada 3 sama 6. Cari bilangan yang bisa dibagi 6 dan 3. 6. Berapa 1/3 dari 6? 2. 1/6-nya 1. Sisanya 3. Paham ya? Pokoknya kalau antum udah tahu ini yang gampang. Ya yang penting ini dulu jangan salah. Ya, dari tinggal lihat ini. Saya yakin kita kan pernah belajar matematika. 3 sama 6. Cari bilangan yang bisa dibagi 3 sama 6 udah. Gitu ya. Baik. Sampai sini paham? Kemudian masalah berikutnya 1/6 dan 2/3. Mohon. Apa? Bintain, 2 anak perempuan. 2 binit sama udah? Baik. Berapa 2 anak perempuan? 2/3. Kenapa enggak setengah? Karena 2 orang. Kenapa enggak asobah? Enggak ada ibin perempuannya. Berapa Kalau ada farun waris? 1/6. Berapa? Ada bilangan 6 sama 3. 6. Berapa 2/3 dari 6? 4. Berapa 1/6-nya? 1. Sisanya? Paham? Paham ya? Baik. Ada lagi bilangan masalah 1/6 dan 2/3. Montor apa? Abawain. Berarti ab dan
2 bene. Ada lagi? Bisa ya? Berapa ab kalau ada anak? 1/6. Pernah. Binit 2/3. Ini nggak usah dilihat yang satunya. Ini aja 6/3. Cari bilangan yang bisa dibagikan sama 3. 6. Berapa 1/6-nya? 1. Berapa 1/6-nya? Berapa 2/3-nya? Wih, gampang banget. Ya, insyaallah. Ini mah jadi ini mah jadi kiai ini mah. Gampang. Pokoknya kalau suruh hitung faraid bisa udah. Baik, masalah lagi. 1/6, 1/3, setengah. Ayo, masalahnya apa? Zauj. Hah? Khob. Akhli apa ya? Satu orang. Hah? Ini Khom tuh. Oh iya, khom ya, khom. Ya. Khob tadi. Khom. Akhli gitu ya, satu orang. Baik. Berapa suami? Nggak ada anak? Ente meninggal, istri ente meninggal, anak nggak ada? Setengah. Ya, ibunya istri ente masih ada? 1/6. Kenapa 1/6? Nah, ya. Kemudian enggak dong, apa Bu? 1/3 dong. Dia cuma 1. Nggak ada anak ya. 1/3. Kalau nggak ada anak 1/3. Ya. Dan ini juga satu lagi. Kamu berapa kamu sendirian? 1/6. Nah, ya. 2, 3, 3. Berapa 1/3-nya? 2. Berapa 1/6-nya? Jelas ya? Baik. Kemudian ada 1/20. Benar tuh ya? Bukan setengah itu. Oh, gharawain ini, gharawain. Ya, gharawain. Wahia zauj wa ab. Masalah gharawain ingat. Zauj ab. Ini gharawain nih. Baik. Berapa zauj? Setengah. Ya. Karena nggak ada anak 1/3. Ya. Ab asobah. Ya. Ini ingat gharawain di luar kaidah nih. Ada 2, ada 3. Berapa bilangannya? 6. Berapa setengahnya? 3. Nah, ini gharawain. Berapa 1/3-nya? 2. Berapa ab? Ini ab ngambek. Enak aja. Musa anak tuh. Bini anak 2. Anak laki. Ini yang meninggal anak-anak. Nasabnya ke anak. Nggak terima dia. Oke. Berarti gimana caranya? Solusinya masalah gharawain, tetap dapat 1/3, tapi 1/3 dari sisa. Dalam istilahnya sulusu al-baqi. Bu, ibu tetap 1/3 ya? Benar Ustaz, 1/3. Iya 1/3, tapi 1/3 dari sisa. Dia rada sedih, tapi tetap 1/3 kan? Iya 1/3. Nah, tetap 1/3. Ya. Harus dibohong-bohongin. Ya, 1/3 dari mana? Dari sisa. Oke. Sekarang asal-masal 6. Setengah itu diambil sama suami 3. 6 dikurang 3? 3. Berarti ada sisanya 3. Ibu dapat 1/3, Bu. Dari sini. Bukan dari sini. Berapa 1/3 3? 1. Sisanya berapa? Nah, ini kata Bapak baru gua setuju nih. Ya. Ini baru benar. Karena laki pasti lebih banyak dibanding perempuan. Jelas? Ini namanya sulusul baqi. Masalah gharawain ini. Ya. Baik. Kemudian nah, berarti ini tadi mungkin bukan 1/20 kan, 1/2 kali itu ya, harusnya itu. Di situ berapa? Apa yang anak salah ini? 1/3. Oh, ini yang salah berarti nih. Ini loh. 1/20. Salah ya? Salah. 1/2 ya. Kadang kitab gitu, kalau nggak diteliti suka salah titik. Titik aja pengaruh loh. Bahasa titik itu 0. Ya.
Kemudian masalah setengah sama sepertiga. Ayo, masalahnya apa? Nah, bisa ada Ferdi nih. Mana Ferdi? Oke. Ya. Bentar habis ini ya. Zauj am. Suami, ibu dan paman. Berapa suami? Kenapa setengah? Gak ada farun waris. Berapa? Sepertiga. Kenapa sepertiga? Gak ada farun waris, gak ada adat min ikhwah. Am berapa? Asobah. Ada 2, ada 3. Berapa salah? 6. Berapa setengahnya? 3. Berapa sepertiganya? Berapa sisanya? Jelas nih? Nah, ini asal masalah 6. Contohnya banyak. Ayo. Ya, kemudian Fit, hapusin itu. Ini Fit. Anda standby sini ya. Oke, sekarang asal masalah yang kelima adalah 8. 8 asal masalah dari 1/8 atau 1/8 dan setengah. Oke. Contoh yang 1/8, ya Muhammad. Zaujah. Ibin. Ya. Berapa istri kalau suami meninggal? Kenapa 1/8? Ada anak. Anak laki 1. Anak laki mah nggak usah banyak, sisa aja. Sisa, ya saya mah dapat sisa aja. Ya. Ada bilangan 8, berarti sama masalah 8. Berapa 1/8-nya? Anak laki? Wih. Ya, sisa aja Bu. Ibu ambil duluan nggak apa-apa. Saya belakangan. Sisanya segini tuh. Ya. Makanya punya anak laki jangan banyak. Biar dia bagiannya banyak. Ya. Baik. Kalau udah ada perempuan, tetap dia 2 bagian ntar. Ya, tetap banyak laki-laki. Kemudian 1/8 dan setengah. Masalahnya? Zaujah. Binit. Oke. Berapa istri? Kenapa 1/8? Ada anak. Berapa anak perempuan? Kenapa setengah? Sendirian. Baik, ada anak laki. Berapa paman? Ada 2, ada 8. Asal masalah? 8. 1/8-nya? Setengahnya? Sisanya? Jelas? Lancar banget ini mah. Oke. Pinter. Jadi paham nih Farah ini. Ya. Nah, terus asal masalah ke-6 12. Berapa lagi sih? 2 lagi. Tanggung ya, 12. 12 itu asal masalah dari 1/4 dan 1/6. Ayo, asal masalahnya apa? Betul? 1/4 dan 1/6. Footnote nomor 11. Zauj. Terus? Ibin. Berapa suami? Kenapa setengah? Nggak ada anak. Berapa ibu? Ada anak nih, Ibin. Ada anak mah, ngapus. Iya, nggak lihat tuh. 1/4 ya. 1/4. Ibu berapa? 1/6. Anak laki? Berapa suami dapatnya? Ada masalah 4 sama 6. Ayo. Bilangan yang bisa dibagi 4 dan 6. 12. Berapa 1/4-nya? Berapa 1/6-nya? Berapa sisanya? Jelas? Lagi masalah yang 12 asal masalahnya. Apa dok? Zauj binit apa? Am. Zauj. Suami dapat berapa? Kenapa 1/4? Ada ibin. Ada binit. Binit berapa? Kenapa setengah? Sendirian dan anak laki-laki. Berapa ibu? 1/6. Kenapa 1/6? Ada farun waris. Am berapa? Sobat. Ada 4, ada 2, ada 6. Salah-salah? 12. Berapa 1/4-nya? 3. Berapa setengahnya? 6. Berapa 1/6-nya? 2. Sisanya? 1. Paham?
Hai, masalah berikutnya. Ayo dong, sebutin dong. Zauja. Hah? Wawalidiha. Wawalidaiha. Berarti ab dan Hah? Ini udah nih. Lah. Zaujah wawalidaiha wa'am. Berarti ab gitu ya? Zaujah wa wa waladai wa waladaiha, dan dua anaknya ibu. Berarti khom ya, khom atau khotam ya. Tapi kalau ya gini, wa walidaiha atofnya ke ya, berarti dua khom atau khotam sama aja ya, sama al-ghair am. Oke, zaujah berapa? Zaujah seperempat. Kenapa seperempat? Nggak ada anak. Berapa? Dia kalau ada khom berapa hukumnya? Seperenam ya? Seperenam. Dua khotam berapa? Sepertiga. Sisanya? 4, 6, 3 berapa? 12. Berapa seperempatnya? 3. Berapa seperenamnya? 2. Berapa sepertiganya? 4. Sisa berapa? 6 ya. Ini 6 tambah 9 sisa 3. Paham? Baik. Ada masalah lagi? Berapa lagi? Betul satu. Seperempat dan sepertiga. Oke. Seperempat dan sepertiga. Zauja. Terus? Am. Berapa zauja? Seperempat. Kenapa seperempat? Nggak ada anak. Berapa? Sepertiga, karena nggak ada anak juga. Ya. Am berapa? Asobah. Ada 4 sama 3. 12. Berapa seperempatnya? Berapa sepertiganya? Berapa sisanya? Jelas? Baik, masalah berikutnya. Seperempat dan 2/3. Seperempat dan 2/3. Masalahnya? Zauj. Terus? Bintain. Berapa suami? Kenapa seperempat? Ada anak. Berapa bintain? Kenapa 2/3? Karena 2. Ya, nggak ada anak laki-laki. Berapa am? Ada 4 sama 3. Salah 12. Berapa seperempatnya? Berapa 2/3-nya? 8. Berapa sisanya? Paham? Oke. Kemudian yang terakhir ini masih ada 3 lagi ya. As-sabi, ini dulu deh, enggak isya soalnya. Sampai sini paham? Paham ya? Alhamdulillah. Anak demen ngajar begini nih. Paham. Termasuk Haji Malik, iya, manggut ya, paham lagi nih. Demen gampang lagi, ini kan bilangan-bilangnya kecil semua ya. Ya paling antara 12, 6, 8 gitu-gitu aja. Intinya pokoknya cari bilangan yang bisa dibagi sama bagian dzufar tadi. Jelas ya? Paham? Paham? Oke, sip. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ayo. Baik, meninggalkan keponakan doang. Dia belum nikah berarti. Baik. Ponakan itu yang dapat ya ibn anak laki-laki dari saudara laki-laki. Adapun ibn ukht ini bukan ahli waris. Ya. Kemudian binit
nanti dia menduduki posisi bapaknya ntar nih. Ya, karena bapaknya udah meninggal, dia jatuh ponakan. Ntar ngambil bagian dari bagian bapaknya. Tapi Ibnu Ukhud dapat Ibnu Ukhud ya. Coba ntar dapat nggak nih? Hah? Kan ibunya dapat. Kalau ibunya dapat nih, anak dapat dong. Hah? Ntar ini dulu nih, mokuf lu. Ntar anak pasti dulu. Anak saudara perempuan, ponakan dari saudara perempuan. Kalau ponakan dari saudara laki dapat, ya. Kayaknya dapat juga deh. Soalnya ibunya dapat ini. Sebentar. Tada, ya. Pertanyaan bagus. Ntar anak cek dulu. Wallahu a'lam. Mokuf dulu. Ingat ya. Itu masalah itu. Ada lagi? Dan nanti bagiannya karena udah nggak ada saudaranya, berarti ntar larinya ke anak-anak saudara, ponakannya itu dapat. Ya. Cuma pertanyaan tadi, kalau dari jalur perempuan tetap dapat nggak? Yang ragu itu ntar. Ya, coba dicek nanti di kitab apa itu Takmilah Sunnatul Hadis. Ada lagi mau nanya? Ada? Aman ya? Ayo, kalau nggak ada kita tutup. Baik, kita tutup kajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam ini, yang pertama kita minta sama Allah beri kita pemahaman, biar paham dulu. Ya. Kalau sudah paham, mudah-mudahan kita bisa terapkan nanti dalam kehidupan kita, baik kehidupan orang lain yang butuh dengan ilmu kita, sehingga ilmu kita menjadi ilmu jariah. Dan ingat, ini ilmu faraid, ilmu yang terakhir dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nanti banyak orang enggak ngerti faraid. Di akhir zaman itu banyak yang nggak ngerti faraid, dan orang-orang yang ngerti faraid dicabut duluan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum agak cepetan pelajari faraid, ya, tercabut duluan sama Allah. Gitu. Tapi kan mati sebagai pencari ilmu, ya. Jangan takut, ya. Umur mah udah ketentuan Allah. Ya belajar aja. Ya. Jangan jadiin alasan, "Nanti nggak mau hadir faraid, takut mati duluan Ustaz." Jangan, ya. Biasa aja. Ya, guru-guru kita masih hidup tuh yang mengerti faraid, ya. Jadi bismillah aja, ya belajar lillah. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat dan bisa kita ajarkan, bisa kita amalkan sehingga jadi ilmu jariah walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan kita berharap mudah-mudahan kita istiqomah terus, ya, dalam menghadiri majlis ahbabus sholihin, dan berharap mudah-mudahan dimatikan sebagai pencari ilmu, mendapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oh ya Van, ada permintaan dari sebagian jamaah kalau lagi ngaji tuh agak diputer, dia pengen tahu yang ngaji siapa aja gitu. Ada yang ngaji apa enggak, biar kelihatan gitu ya, biar kita ngaji kenangan gitu ya. Jadi ketahuan yang bolos minggu ini siapa gitu ya. Baik, kita doa bareng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atbi'a ulama nahdha bil khair wa nukfa كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.